hal-hal yang berhubungan dengan COVID-19. Kemudian nanti di sesi terakhir kami memberikan kesempatan para rekan-rekan wartawan untuk bertanya. Semua pertanyaan nanti akan dijawab oleh in English or in bahasa Indonesia. Oke, Prof, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia secara umum dan tentunya secara khusus adalah implementasi protokol kesehatan dalam acara GBDRR dari tanggal 23 sampai dengan tanggal 27 Mei 2022. Pertama, data per 22 Mei 2022 menunjukkan bahwa saat ini kondisi kasus nasional masih tergolong terkendali pasca periode libur dengan mobilitas dan aktivitas masyarakat yang tinggi. Capaian baik ini tentunya perlu untuk kita pertahankan, mengingat kita tidak pernah luput dari lonjakan kasus pada periode libur panjang sebelumnya. Kita menyadari masih ada faktor di samping aktivitas dan mobilitas masyarakat yang dapat mempengaruhi penambahan kasus seperti keberadaan varian baru serta kekebalan komunitas. Namun kita juga telah bersama-sama belajar 3 faktor kunci yang bisa kita lakukan pada aktivitas sehari-hari, yaitu yang pertama adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Dan yang kedua adalah kesadaran untuk dites ketika memiliki riwayat yang berisiko atau merasa bergejala. Serta yang ketiga adalah kesadaran mengisolasi diri ketika teridentifikasi positif. Apabila dilihat secara lebih mendalam, kasus positif nasional kembali mengalami tren penurunan. Apabila pada 3 pekan lalu kasus yang pada mulanya hanya bertambah sekitar 1.300 kasus, sedikit mengalami kenaikan menjadi 2.300 kasus, dan pada pekan lalu angkanya kembali menurun pada kisaran 1.500 kasus. Kenaikan kasus yang sempat terjadi cenderung tidak signifikan jika dibandingkan dengan kenaikan kasus yang telah kita alami pada periode libur panjang sebelumnya. Terlebih pula jika pada tanggal 15 Mei lalu terdapat 24 provinsi yang mengalami kenaikan kasus mingguan di tengah penurunan kasus positif nasional, pada pekan ini provinsi yang mengalami penurunan kasus positif sudah jauh lebih sedikit. Dan pertanggal 22 Mei 2022 hanya terdapat 10 provinsi yang mengalami kenaikan kasus dan yang kenaikannya tertinggi adalah Maluku, Lampung, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Aceh, Bengkulu, Nusa Tenggara Barat, dan Gorontalo. Meskipun demikian, kenaikan kasus pada provinsi-provinsi ini cenderung kecil, yaitu pada kisaran 1 hingga 16 kasus dalam 1 minggunya. Jadi ini adalah sinyal positif, kontribusi positif bagi penyelenggaraan GBDRR di Indonesia pada minggu ini. Selanjutnya data menunjukkan adanya fluktuasi pada jumlah orang yang dites pada 4 pekan terakhir dengan adanya sedikit kenaikan pada minggu kedua bulan Mei pasca periode mudik. Lebih di tengah berbagai penyesuaian kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah. Di tengah kondisi testing yang cukup memadai, positivity rate atau jumlah kasus positif pada keseluruhan orang yang dites pada level nasional konsisten menunjukkan tren penurunan. Positivity rate mingguan nasional pada pekan terakhir adalah sebesar 0,33%. Angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan angka mingguan terendah yang pernah kita capai pada Desember tahun 2021 silam,
yang bahkan sempat berada di bawah 0,1%. Angka positivity rate ini menunjukkan bahwa potensi penularan di tengah masyarakat masih ada. Untuk itu masyarakat dihimbau untuk tetap mempertahankan kebiasaan hidup yang bersih dan sehat. Terbiasa hidup bersih dan sehat tidak hanya menghindarkan dari COVID-19, namun juga berbagai penyakit lain yang sudah ada sebelumnya, maupun penyakit-penyakit yang belakangan ini merebak. Yang juga tak kalah pentingnya adalah kesadaran tinggi untuk dites pasca mengunjungi lokasi keramaian setelah bepergian jarak jauh, serta apabila merasa bergejala. Masyarakat juga dimohon untuk mengisolasi diri jika teridentifikasi positif. Sementara itu, pemerintah senantiasa memastikan pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin dalam perhelatan yang melibatkan banyak peserta. Salah satunya adalah kegiatan Global Platform for Disaster Risk Reduction atau GPDRR yang saat ini tengah diselenggarakan di Bali dengan ribuan peserta luring. Selain protokol kesehatan yang ketat selama acara, panitia juga telah memastikan bahwa setiap partisipan yang ikut langsung dalam acara sudah dinyatakan negatif dari COVID-19. Untuk itu, selanjutnya saya akan menyampaikan slide terkait protokol kesehatan yang diterapkan pada perhelatan ini beserta informasi mendetail lainnya. Kemudian saya juga akan mencoba merangkum hasil pemantauan implementasi GPDRR yang merupakan acara dari Perserikatan Bangsa-Bangsa di Bali pada tanggal 23 sampai 28 Mei 2022. Acara ini adalah forum internasional untuk meninjau kemajuan, berbagi pengetahuan, dan mendiskusikan perkembangan serta penanggulangan risiko bencana. Diketahui bahwa total terdapat 3.365 delegasi dari 182 negara, serta 3.756 panitia dari negara penyelenggara yang menjadi partisipan dalam rangkaian acara. Hari ini khususnya dianggap sebagai testimoni atas hasil pembelajaran yang amat baik bagi dunia dalam upaya mengendalikan kasus serta memulihkan kondisi sosial ekonomi secara bersamaan. Bahkan bagi Indonesia sendiri sebagai indikasi awal bahwa mulai mempercepat pergerakan roda sosial dan ekonomi nasional. Selain itu, jajaran perwakilan dunia mengapresiasi keberhasilan Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk yang paling besar dan wilayah yang amat luas mampu mencapai cakupan vaksinasi hingga 96,07% untuk dosis pertama, 80,26% untuk dosis kedua, dan 21,56% untuk dosis ketiga dari target populasi per tanggal 20. Pasca periode mudik dan libur panjang. Selain itu, instrumen pengendalian aktivitas dan mobilitas seperti PPKM leveling telah terbukti efektif mencegah kenaikan kasus nasional. Khususnya untuk acara GPDRR, telah terlaksana secara aman dalam 5 hari walaupun diikuti oleh banyak partisipan bahkan lintas negara secara fisik.
Hal ini merupakan dampak positif dari penerapan protokol kesehatan di lapangan berdasarkan prosedur yang telah dirancang, disepakati, dan diakui bersama oleh jajaran negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Prosedur implementasi protokol kesehatan dirancang sekomprehensif mungkin, mulai dari persyaratan kedatangan, partisipasi dalam acara, serta upaya kontingensi yang disiapkan seandainya ada kasus positif. Di balik suksesnya perhelatan besar ini, Indonesia sebagai negara yang secara geografis rentan terkena bencana alam, berharap mampu memberikan pembelajaran dan juga belajar bagaimana seharusnya tata kelola kebencanaan yang baik untuk masyarakat dunia yang lebih tangguh. Tidak lupa, saya sampaikan rasa terima kasih kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa yang juga sangat besar andilnya dalam menentukan kesuksesan acara ini. Maupun non-alam. Semangat gotong royong Indonesia dalam menghadapi pandemi diharapkan dapat menjadi contoh yang baik bagi masyarakat internasional. Lebih dari itu, Indonesia percaya inklusivitas dalam usaha untuk menghadapi bencana merupakan kunci terciptanya resiliensi global. Sekian konferensi pers pada pagi hari ini. Selanjutnya tanya jawab dengan media. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih Prof. Wiku. Oke, ada penanya, silakan. Kita mulai dari sini dulu. Oh iya. Ya. Cek. Namanya siapa, kemudian dari media mana? Silakan. Selamat pagi Prof. Wiku, nama saya Dipon Bahagia dari Kompas TV. Prof, kalau saya sempat ngobrol dengan Bapak Kepala BNPB kemarin menyebutkan bahwa dari ribuan delegasi terdeteksi bahwa ada 15 peserta yang terpapar pandemi COVID-19, 3 diantaranya dari Indonesia dan sisanya dari negara asing. Apakah untuk hari ini ada update penambahan mungkin atau bagaimana, mungkin bisa dijelaskan? Dan pertanyaan kedua, sudahkah terdeteksi dari mana penularan pandemi COVID-19 itu ada? Karena kalau kita tahu sendiri bahwa bisa saja dari bandara, dan terlebih lagi saat ini tidak ada travel bubble, bagaimana kemudian tracing dan antisipasinya? Yang terakhir mungkin bisa dijelaskan juga, karena kemarin Pak Suharyanto menyebut bahwa orang-orang yang terpapar ini di karantina di hotel mereka, bagaimana kemudian pengamanan di sana dan juga proses karantina di sana. Terima kasih. Baik, terima kasih Kompas TV. Jadi pada prinsipnya seluruh peserta yang mengikuti acara luring di dalam venue seluruhnya dalam kondisi negatif COVID. Dipastikan semua terscreen dengan baik. Untuk mereka-mereka yang teridentifikasi positif langsung diisolasi di hotelnya masing-masing dalam jumlah yang terbatas, sangat kecil, dan langsung dilakukan tracing. Potensi penularan tentunya bisa terjadi di mana saja, dan tentunya dari hasil tracing tersebut sudah dilakukan dan hasilnya untuk kontaknya semuanya negatif yang berkontak dengan orang-orang yang positif. Dan keadaan untuk yang hari ini juga dalam posisi sangat sedikit yang positif, dan semua akan dilakukan tracing dan tidak bisa memasuki ruangan di dalam acara ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada sebelah sana, silakan. Prof, I'm sorry to say that, but I'm not understand anything because you are talking in Indonesian language. We are coming from different countries and we are talking English or French or something like that. Can you give me a small brief about all this lecture in English? Yes, okay. Okay. So unfortunately, the circulations probably with the talking points in English has been circulated this morning, but probably you haven't
receive it. But basically what we are trying to explain to the public is that the cases of COVID-19 in Indonesia has been handled properly and at a low level, even after the big event of the after Ramadan, where the people usually went to their home countries, and then and that's the good modality for the event like GPDRR in Bali. And all of the protocols have been agreed by the UN and the Indonesia since last year. And we always update on the situations to the UN DRR. And with thousands of people, more than 8,000 people total coming to Bali, whether it's delegates and also the officials who come, all are tested with the PCR, and only people who are negative PCR can enter into the buildings and facilities, and those who are very small number that turned out to be positive without symptoms are isolated in their hotels. So that's the situations right now. Thank you. Baik, masih ada lagi yang di sebelah kanan kita. Oke, silakan, dari mana? Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat pagi, Prof. Saya Helmut Timothy dari Antara News. Saya ingin bertanya, dari beberapa hari lalu, Menko PMK menyatakan bahwa event ini, GPDRR, menandakan Indonesia telah keluar dari pandemi. Apakah ini sudah berarti Indonesia memasuki dalam masa endemi? Dan kemudian ada juga statement yang menyatakan ketika Indonesia nanti sudah keluar dari endemi, pandemi, Wisma Atlet akan ditutup. Nah, ini seperti apa penjelasannya, Prof? Terima kasih. Baik, terima kasih Antara News. Jadi pada prinsipnya situasi dunia sekarang masih pandemi. Kasus COVID-19 di Indonesia relatif terkendali seperti tadi sudah disampaikan data-datanya, dan kondisi ini harus tetap dipertahankan. Apabila banyak negara makin bisa mengendalikan kasusnya seperti Indonesia, tidak tertutup kemungkinan status pandemi global bisa dicabut oleh WHO. Khususnya untuk Indonesia dengan kasus terkendali seperti ini, perlu dipertahankan dan tentunya bisa melakukan aktivitas sosial ekonomi lebih produktif lagi. Untuk fasilitas-fasilitas pendukung apabila terjadi lonjakan kasus, karena ini masih pandemi di global, tentunya akan tetap dipertahankan seperlunya untuk mengantisipasi bila ada lonjakan kasus di Indonesia. Tapi pada prinsipnya aktivitas sosial ekonomi bisa dilakukan lebih banyak lagi seperti yang sudah kita lakukan acara internasional kali ini di Bali. Demikian. Baik, masih ada, oke, silakan. Terima kasih Prof. Wiku, saya Cok dari Kompas yang di Bali. Prof, tadi sampaikan mengenai situasi selama pelaksanaan forum ini. Berarti Prof, kan pemerintah telah dari penyelenggara sudah sangat ketat menerapkan protokol kesehatan, baik dari kedatangan, penerimaan kedatangan sampai juga kita masuk acara. Nah, tapi kan mereka juga ada interaksi, Prof. Misal dari angkutannya, shuttle busnya ataupun juga dari hotel-hotel. Nah, itu bagaimana pengawasan dari pihak penyelenggara itu, dari panduan dari penilaian dari Prof. Wiku. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih dari Kompas di Bali. Jadi seluruh peserta memang pada prinsipnya tinggal di hotel-hotel yang sudah direkomendasikan. Ada 17 hotel yang sudah direkomendasikan dan dalam posisi yang tidak jauh dari lokasi. Dan seluruh hotel-hotel baik yang 17 hotel maupun hotel-hotel lainnya di mana para delegasi tinggal sudah menerapkan CHSE, artinya kebersihan, keamanan, lingkungan dan seterusnya sudah diterapkan di hotel-hotel tersebut, termasuk para officials atau pekerja yang ada di hotel-hotel tersebut. Begitu juga transportasinya. Jadi proses persiapan mulai dari kedatangan sampai mereka tiba di hotel, kemudian
masuk ke venue, semuanya sudah disimulasikan sejak jauh hari dan semuanya dilakukan dengan disiplin dan ketat seperti pelaksanaannya waktu simulasinya. Dan potensi terjadinya interaksi yang menimbulkan penularan pasti tentunya masih ada karena ini di masa pandemi, tetapi semuanya kita monitor terus sehingga keadaannya sangat baik. Demikian. Masih adakah satu pertanyaan lagi? Oke, tidak ada. Baik, rekan-rekan wartawan, terima kasih sudah bergabung di press conference room. Prof. Wiku Sasmito juga terima kasih banyak sudah menyampaikan informasi yang sangat luar biasa. Dan untuk press conference berikutnya kami akan segera informasikan kepada Anda. Saya Paul Suari, terima kasih. Selamat siang.